Saya mengucapkan selamat sore kepada sidang jemaat, kaum muda remaja yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, video, radio, internet, DVD, dimanapun berada. Selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali datang di tempat ini untuk beribadah. Saya mengucapkan selamat beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari untuk mulai ibadah kita nyanyikan pujian dalam nyanyian rohani nomor 179. Nyanyian rohani nomor 179, Bapakku Rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mulai dari awal kembali. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Kur, doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas perpanjangan umur kesehatan, terlebih kesempatan kepada kami semua bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini. Semua hanya karena kemurahan kebaikan-Mu. Kami merasa tidak layak dan tidak mampu untuk melayani Engkau dalam pelayanan yang benar Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar sungguh-sungguh suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan Tuhan atas kami semua. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali jiwa baru, Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semua. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami, Tuhan ampuni kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, Mbak. Puji Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan kita bersama, bahwa di dalam setiap ibadah kita mau masuk dalam ibadah yang benar, di mana ada firman pengajaran yang benar. Di situ Tuhan Allah hadir, bertemu muka dengan kita. Mari kita naikkan pujian dalam nyanyian rohani nomor 344. 344. Nyanyi haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat duduknya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang berkata, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkata. Lagu ini adalah lagu tentang kesukaan, ucapan syukur, dan sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan Allah hadir di tempat ini. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini kembali dengan bangkit berdiri. Kita rasakan sungguh-sungguh Tuhan Allah hadir di tempat kita. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkata, haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat duduknya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang berkata, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkata, haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat duduknya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang berkata, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkata, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkata, mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya. Allah yang berkata, mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya. Allah yang berkata, haleluya.
Mari kita sambung pujian dalam nyanyian rohani nomor 219. Nyanyian rohani nomor 219. Tahun Yobel. Maaf. Nyanyian rohani nomor 19. Kor. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lugu dan yang buta, lompat dan bersoraklah, tahun ini tahun pembebasan. Dengar sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Kur. Mari kita semua bangkit berdiri. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lusuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Kur. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lusuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Dengar sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Kur. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lusuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Kur. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lusuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Yang lumpuh bersorak. Yang lusuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun. Yang lumpuh bersorak. Yang lusuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Dulu memang pada saat tahun Yobel, saat sangkakala ditiup, benar-benar tahun pembebasan bagi bangsa Israel. Tapi bagi kita, bangsa Israel rohani, tahun Yobel yaitu saat sangkakala ditiup, saat firman pengajaran yang keras diperdengarkan bagi kita. Saat-saat itulah benar-benar kita mengalami kelepasan dari kelumpuhan rohani, dari kebutaan rohani, sehingga kita bisa menjadi kehidupan yang sempurna. Mari kita sambung pujian dalam nyanyian suplemen nomor 70. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang beruntung, di
membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ayat 2. Aku tidak takut cahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan kasih kemurahan Tuhan dalam hidupnya, terutama kehidupan yang sudah merasakan kandang pengembalaan. Tempat di depan kami berikan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita pujikan lagu ini kembali, suplemen 70. Dengan bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan panjang masa. Terpuji nama Tuhan buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah berlaku buat kehidupan saya. Beberapa hari yang lalu saya sempat mendapat job yang sangat mepet sekali, dan saya melakukan kesalahan yang sangat besar sekali. Dan lewat kesempatan ini saya juga mau mengaku pada Tuhan, minta ampun atas segala kekurangan. Pada hari Sabtu yang lalu saya menerima sebuah job desain, waktunya sangat mepet sekali. Kemudian saya planning, ternyata hari Jumat harus sudah selesai kemarin. Dan materi ternyata baru datang hari Selasa. Saya kerjakan pekerjaan tersebut beberapa hari sampai saya harus lembur dan tidur pagi-pagi, bangun pagi.
masih belum selesai. Hari Selasa saya sudah bisa meloloskannya, walaupun file itu, materi itu baru datang. Saya masih dapat datang beribadah di tempat ini. Kemudian saya sudah kerjakan itu berulang kali, ternyata juga banyak kerjaan saya lain yang masih menumpuk. Saya abaikan, saya tetap kerjaan tersebut yang harus selesai pada hari Jumat kemarin. Tetapi nyatanya pada hari Kamis saya masih belum bisa menyelesaikannya. Saya akhirnya waktu jam ibadah, akhirnya saya masih tetap di tempat komputer dan saya salah. Saya tidak bisa mengutamakan ibadah walaupun saya menggunakan lewat siaran langsung internet. Di situ saya bergumul, kok bisa saya Tuhan seperti ini? Akhirnya saya mau ke gereja, waktu itu sudah terlambat dan tidak memungkinkan. Esok harinya, hari Jumat, tepatnya hari kemarin, saya bisa selesaikan kerjaan itu. Dan puji nama Tuhan, Tuhan sudah memukul secara keras. File yang sudah di ACC seharusnya pada Jumat pagi dan siang, dan saya sudah mau emailkan file tersebut. Jumat malam secara sepihak dia langsung menelpon saya, mohon maaf, pekerjaan tersebut dibatalkan. Saya hanya berkata dalam Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ternyata apa yang saya kejar hanya untuk mementingkan perkara jasmani, akhirnya menjadi sebuah pelajaran berharga. Di sana saya minta ampun pada Tuhan untuk saya tidak bodoh, tidak lumpuh seperti dalam pujian tadi. Saya lebih mengutamakan pekerjaan daripada pekerjaan Tuhan. Saya juga minta ampun pada Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Nanti saya mungkin di absensi mengisi ibadah, tapi ternyata ibadahnya nggak sungguh-sungguh. Saya minta ampun pada Tuhan juga. Semoga ini tidak dicontoh oleh yang lain menjadi suatu awasan jika kita menyia-nyiakan ibadah pelayanan sekecil apapun kesempatan itu. Tuhan pasti marah, dan saya bersyukur Tuhan masih menolong kehidupan saya. Saya tidak menerima uang hasil desain itu, tetapi terlebih perkara rohani Tuhan sudah kerjakan kehidupan saya, dan saya berjanji pada Tuhan biarlah lewat kesempatan berikutnya saya bisa meloloskan diri dari segala pekerjaan dunia. Terima kasih, semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita sambung pujian dalam nyanyian rohani nomor 376. Sejauh timur dari barat. Rohani nomor 376. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubing laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanmu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu
ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Biarlah di dalam ibadah Tuhan hadir. Seperti dalam firman penggembalaan yang beberapa waktu ini kita dengarkan bersama. Di saat Tuhan hadir, di dalam firman pengajar yang benar, ada kuasa untuk mengampuni segala dosa dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Biarlah kita mau sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini kembali. Dan vokal kru dipersilakan untuk menaikkan pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam bumi lalu, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari kita angkat tangan kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya yang Kau beri, pulihkanku. Turunkan tangan. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu menggali, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku penghambur-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Tibalah saatnya, saat yang paling penting dalam setiap ibadah kita, yaitu saat Allah memperdengarkan suaranya lewat firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan benih firman pengajaran yang benar dengan menyanyikan lagu pujian dalam Psalm nomor 74. Psalm nomor 74. Firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia. Berkota, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Kur, mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa oh Tuhan, betapa oh Tuhan. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Memancarkan kehidupan manusia. Berdoa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sini. Tuhan,
Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Ku kembali pada jalan keselamatan. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya. Apapun keadaan kami saat sore malam ini, baik kami dalam kejatuhan di dalam dosa, baik kami dalam kegagalan, dalam masalah kesulitan, kami percaya kuasa firman-Mu mampu Tuhan untuk mengembalikan kami pada hidup benar, pada keselamatan, mengembalikan kami pada keberhasilan, mengembalikan kami pada suasana firdaus, suasana bahagia di dalam Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua, menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna, membimbing ke masa depan yang indah bahagia, sehingga kami tidak pernah ragu Tuhan mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami sungguh-sungguh bahagia di dalam Tuhan. Kami mengalami jaminan kepastian di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama gereja-gereja lain, kaum muda lain, yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini, dimanapun berada, Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab, supaya kami mengalami kami masuk dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas doa-doa dari kaum muda, sehingga pelayanan di Jakarta sudah ditolong oleh Tuhan, baik perjalanan bersama rombongan sudah Tuhan jaga lindungi, semuanya sudah tiba dengan selamat. Juga secara rohani, pemberitaan firman juga sudah Tuhan tolong semuanya. Ya, masih didoakan untuk pelayanan selanjutnya nanti di Medan pada tanggal 29, 30, 31 Oktober yang akan datang. Ya, akan dihadiri juga hamba Tuhan dari luar negeri, kurang lebih 30 orang hamba Tuhan dari luar negeri. Ya, kita doakan juga supaya Tuhan tolong. Bulan November juga masih ada di
Ambon, juga Desember di Pekanbaru dan Medan, juga Natal kita didoakan semuanya. Dan tahun depan jika Tuhan izinkan masih ada undangan-undangan baik dalam negeri, luar negeri, ya kita doakan mana yang kehendak Tuhan. Tuhan tolong semua dari luar negeri, baik di Malaysia, Kuala Lumpur, baik di India, ya, maupun di mana itu? Sri Lanka, ya Kolombo, Sri Lanka, ya Kolombo, Sri Lanka. Kita doakan juga di Eropa, mungkin kita berdoa supaya Tuhan membuka firman sebagai pembuka jalan semuanya, ya. Kaum muda banyak berdoa supaya Tuhan pakai kita semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Baik, Tuhan memberkati. Kita kembali ke Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Malam ini kita masuk ayat selanjutnya. Cerita tentang orang lumpuh sudah selesai. Kita lanjut Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Jadi orang lumpuh itu ayat 17 sampai 26. Nah, sekarang 27 sampai 32 judulnya Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus, ya. Kita baca ayat 27 sampai 28. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Nah, ini saja. Jadi judulnya Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kita lihat dulu tentang Lewi ini saja. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke kitab Kejadian pasal yang ke kitab Kejadian pasal 29 ayat yang ke-24. Kejadian pasal 29 ini cikal bakal nama Lewi, itu saja. Kejadian pasal yang ke-29 ayat 34. Ya. Ini anak dari Lea, saja, dengan Yakub. Mengandung pula Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Jadi Lewi itu, arti kata Lewi itu melekat, erat, melekat. Saja, erat, melekat. Jadi ini melekat pada Tuhan. Hanya suku Lewi dari anak-anak Yakub itu 12 suku. Ya, anak-anak Yakub Israel 12 suku. Hanya satu suku Lewi. Hanya suku Lewi yang boleh melekat, mendekat kepada Tuhan. Hanya suku Lewi yang boleh melekat sama dengan mendekat dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Atau sama dengan berada di tabernakel. Kalau dulu tabernakel, rumah Tuhan. Berada di tabernakel, di rumah Tuhan. Ya, jadi hanya suku Lewi yang boleh melekat sama dengan mendekat, melayani dan melayani Tuhan, sama dengan berada di rumah Tuhan, di tabernakel. Ya, yang lain tidak boleh. Tapi di sini dalam cerita tadi Lukas 5. Jadi mestinya Lewi ini ada di rumah Tuhan, melayani Tuhan saja. Tapi di Lukas pasal 5 tadi, Lewi duduk di rumah cukai, bukan rumah Tuhan. Ya, di ayat 27, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai, bukan di rumah Tuhan. Jadi mestinya Lewi di rumah Tuhan. Ternyata Lewi duduk di rumah cukai. Artinya melekat pada uang. Cukai itu pajak uang. Jadi artinya melekat pada uang. Sehingga tidak berada di rumah Tuhan. Saja.
Jadi Lewi ini ternyata Lewi duduk di rumah cukai. Rumah cukai. Itu artinya sekarang terikat pada uang, melekat pada uang. Terikat pada uang sehingga tidak bisa berada di rumah Tuhan. Tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa atau terpisah. Tidak bisa melekat. Terpisah dari Tuhan. Jadi ini keadaan Lewi. Duduk di rumah cukai. Ya, duduk di rumah cukai. Melekat pada uang sehingga tidak bisa berada di rumah Tuhan. Tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Nah ini hati-hati. Jadi sekarang ini mau melekat kepada siapa kita ini? Bisa seperti Lewi sesungguhnya melekat pada Tuhan. Tapi itu perjanjian lama. Lewi itu melekat pada Tuhan. Beribadah melayani. Tapi di perjanjian baru Lewi melekat pada uang. Nah ini tinggal pilih. Melekat pada siapa? Ini malam ini ya. Ada 3 macam melekat pada yang lain. Nah ini hati-hati. Melekat pada Tuhan atau melekat pada yang lain. Ada 3 macam melekat pada yang lain atau ikatan yang lain. Sehingga kita tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Sehingga kita terpisah dari Tuhan. Ada 3 macam melekat pada yang lain. Atau terikat pada yang lain. Sehingga kita tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Atau kita terpisah dari Tuhan. Nomor 1. Tadi itu. 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi ada 3 macam melekat pada yang lain. Kalau perjanjian lama. Lewi ini. Suku Lewi inilah yang menjadi imam-imam. Berada di tabernakel rumah Tuhan. Melayani Tuhan. Tapi di perjanjian baru. Mestinya dia ada di rumah Tuhan. Tapi berada di rumah cukai. Tidak melekat pada Tuhan. Melekat pada yang lain. Ada 3 macam. Yang berusaha menarik kita dari Tuhan. Melekat pada yang lain. Ikatan yang lain. Supaya kita tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Supaya terpisah dari Tuhan. Nomor 1. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah ini. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah ini yang pertama, melekat pada uang seperti Lewi tadi. Melekat pada uang atau cinta akan uang. Ini nomor 1. Jadi pilih melekat sama Tuhan atau melekat sama uang, cinta akan uang. Nah ini saja, cinta akan uang. Prakteknya kalau cinta akan uang, melekat pada uang itu bagaimana? Prakteknya kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Kikir itu tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, dia tidak bisa. Untuk sesama yang membutuhkan, dia tidak bisa memberi. Kikir. Ya. Serakah. Ya, serakah itu merampas haknya orang lain. Haknya Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus dirampas. Haknya orang lain, utang tidak bayar dan korupsi dan lain-lain. Nah itu serakah, keserakan. Nah ini ikatan akan uang, melekat pada uang, ikatan akan uang. Akibatnya saja menyimpang dari iman. Kalau orang terikat akan uang, kikir dan serakah, akibatnya saja pertama menyimpang dari iman, menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman itu sama dengan tidak benar hidupnya. Orang kikir tidak benar hidup. Orang serakah juga tidak benar. Korupsi, mencuri, hutang tidak bayar, tidak benar. Ya, ini. Jadi kikir dan serakah itu terikat akan uang. Akibatnya menyimpang dari iman. Sama dengan tidak benar. Sama dengan tidak percaya. Nah, gugur dari iman. Tidak percaya lagi. Ya, tidak benar, tidak percaya. Gugur dari iman. Gugur dari iman. Akibatnya lagi menyiksa diri dengan berbagai duka. Tersiksa. Orang kikir serakah diikat akan uang. Menyiksa diri dengan berbagai duka. Sengsara. Menyiksa diri dengan berbagai duka. Sengsara. Ini termasuk tidak bisa beribadah. Tidak bisa beribadah. Saja itu serakah itu juga mencari uang
dan memburu uang dengan segala cara. Ya seperti kesaksian tadi, sampai tinggalkan ibadah, sampai ini, sampai mengorbankan yang lain itu. Serakah tadi ditambah memburu uang dengan menghalalkan segala. Ya, sampai menyiksa diri tadi, akibatnya menyimpang dari iman, tidak benar, tidak percaya, gugur dari iman, menyiksa diri dengan berbagai duka, sengsara. Ya, sengsara. Sama dengan tidak beribadah, tidak bisa beribadah, itu sengsara. Tidak bisa beribadah itu sengsara. Ya, sengsara itu menyiksa diri dengan berbagai duka, sengsara. Itu sama dengan tidak bisa beribadah. Tidak bisa beribadah. Dan selanjutnya binasa untuk selamanya. Tidak bisa beribadah sampai binasa selama-lamanya. Sampai binasa selama-lamanya. Nah, ini ikatan pertama seperti Lewi yang di dalam Lukas terikat akan uang. Kikir dan serakah. Ya, sampai menyimpang dari iman, tidak benar, tidak percaya lagi pada Tuhan. Tidak bisa Tuhan tolong saya sampai dia korupsi, sampai ini. Itu saya sampai tinggalkan ibadah, tersiksa, ya, sengsara, tidak bisa beribadah sampai binasa selama-lamanya. Kedua, Yakobus 4 ayat 4. Ikatan kedua ini Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Nah, itu tidak setia. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, nah ini melekat kepada dunia, bersahabat dengan dunia. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi ini bersahabat dengan dunia, melekat kepada dunia. Bersahabat dengan dunia, melekat kepada dunia dengan segala kesibukan. Melekat pada dunia dengan segala kesibukan. Ya. Kemudian kesukaan dunia ini. Pesta-pesta dan kesukaan dunia ini membuat kita jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, tidak bisa ibadah. Saja. Kemudian kesusahan dunia, wah saya susah, banyak masalah, tidak mau ke gereja. Kesusahan dan lain-lain, sehingga tidak setia dalam ibadah dan pelayanan. Nah itu melekat pada dunia, sampai tidak setia dalam ibadah dan pelayanan. Matius 25 26, 30. Kalau tidak setia, malas itu jahat. Tidak berguna, binasa juga. Matius 25 ayat yang Matius 25 ayat 26 dan 30. Matius 25, 26 dan 30. Maka jawab tuannya itu. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dan seterusnya ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Nah, ini malas. Tidak setia, jahat, tidak berguna. Ya, campakkanlah hamba tidak berguna ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi tidak setia itu sama dengan jahat, malas dan jahat. Sama dengan tidak berguna. Maka akan dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Binasa selamanya. Nah, hati-hati biar kita mahir berkhotbah tapi tidak setia, tidak berguna. Tidak berguna. Seperti tangan ini saja. Kuat mungkin. Sudah fitness, sudah ini kuat. Tapi tidak tinggal di sini. Ya buat apa? Kadang-kadang ada di sini, kadang-kadang tidak ada di sini. Tidak berguna. Saat kita mau ngangkat barang, tidak ada tangannya. Wah, tidak berguna. Tidak setia, tidak berguna. Binasa. Dicampakkan ke dalam kegelapan. Masa depan yang gelap sampai binasa selama. Ini ikatan kedua, dunia. Melekat pada dunia. Yang ketiga, 1 Korintus 6 ayat 16. Nah, ini hati-hati. Jadi kita pilih. Ini Lewi mestinya melekat pada Tuhan dalam kitab Kejadian, dalam kitab Keluaran. Lewi itu imam-imam yang boleh tinggal, yang hanya boleh masuk rumah Tuhan. Tabernakel, melayani Tuhan. Hanya Lewi melekat pada Tuhan. Tapi sayang, di perjanjian baru Lewi tidak di rumah Tuhan, tapi duduk di rumah Tuhan. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Banyak terjadi orang Kristen. Tidak di rumah Tuhan, tapi di tempat lain. Terikat pada uang. Mestinya ibadah ada di tempat lain.
terikat pada dunia ini dengan kesukaan, kesusahan, kesibukan. Mestinya di rumah Tuhan, ada di rumah lain. Ya. Dan yang ketiga 1 Korintus 6 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya itu menjadi satu daging. Melekat kepada dosa-dosa. Ya, melekat atau terikat pada dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Melekat atau terikat pada dosa-dosa sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dan lain-lain. Dan dosa kawin mengawinkan. Dosa kawin mengawinkan. Dosa seks dengan berbagai ragamnya. Saja, ini saja. Dosa seks dengan berbagai ragamnya. Kemudian nikah yang salah, kawin cerai, poligami, poliandri, juga penyimpangan seks, homoseks, lesbian, termasuk. Itu ikatan. Melekat. Ya, melekat pada perempuan Babel. Itu saja. Terikat, melekat pada perempuan Babel. Itu saja. Ini masuk dalam dosa Babel. Ya, terikat pada dosa, melekat pada sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin. Itu artinya masuk dalam Babel, dosa Babel. Saja yang akan dibinasakan selama-lamanya. Akan dibinasakan. Nah, inilah. Kalau tidak melekat pada Tuhan, melekat pada uang, pada dunia, pada dosa, itu pasti binasa selamanya. Jauh dari Tuhan itu binasa selamanya. Saja, ini yang digunakan setan. Saja, uang untuk menarik kita dari bait Allah. Kemudian dosa, dunia, tarik, jangan sampai berada di bait Allah. Tapi seperti Matius di perjanjian, seperti Lewi di perjanjian baru. Lewi itu nanti Matius namanya, rasul. Untuk dia ditarik Tuhan jadi rasul. Saja, supaya tidak berada di rumah Tuhan. Inilah setan itu mengejar kita supaya tidak berada di rumah Tuhan. Kaum muda, kalau sudah tidak berada di rumah Tuhan, sudah binasa. Biar bagaimanapun binasa. Saja, yang ada di rumah Tuhan masih harus hati-hati. Kalau yang tidak ada di rumah Tuhan pasti binasa, pasti binasa. Ya, hati-hati. 3 itu, uang, kemudian dunia, pengaruh dunia, dan juga dosa sampai puncaknya dosa. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Di ayat selanjutnya. Mari Lukas 5 ayat yang ke Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-28, ya. Lukas pasal 5 ayat 28. 27 masih bagian akhir. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." 27 akhir. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Berdirilah Lewi, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Untunglah. Nah, jalan keluarnya Yesus berkata, "Ikutlah aku." Yesus berkata, "Ikutlah aku." Jadi artinya Yesus memanggil Lewi. Yesus memanggil Lewi lewat kuasa firman Allah. Terutama firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi kalau mau memutuskan ikatan-ikatan seperti dirantai, ditali kita. Ya, dosa itu kita ditali dengan dosa itu supaya tidak datang di rumah Allah. Supaya tidak beribadah, tidak mulai ditali dengan dunia. Ini bisa diputus dengan pedang. Ya. Jadi Yesus memanggil, artinya Yesus memanggil Lewi lewat kuasa firman Allah, terutama firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Jadi kita ke gereja cari firman yang keras, yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata untuk memutuskan ikatan-ikatan. Jangan yang lawak-lawak ketawa, ya tidak ada artinya. Cuma ke gereja tapi terikat juga. Ya, terikat juga. Cari pedang yang bisa melepaskan dari ikatan. Lewi menerima panggilan Tuhan. Nah, ini malam ini mari kalau firman diberitakan, menunjuk keadaan kita, dan ayo terima, itu panggilan Tuhan.
Lewi menerima panggilan Tuhan artinya mendengar dan dengar-dengaran pada firman Allah, pada firman pengajaran yang benar. Nah, itu tadi ya. Jadi Yesus berkata dengan keras, ikutlah aku. Nah, itu panggilan Tuhan lewat pemberitaan firman, terutama firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata, yang menunjuk dosa keadaan kita. Menunjuk dosa, ikatan-ikatan dosa keadaan kita. Itu ditunjuk. Kita harus terima, bukan marah. Tapi Lewi menerima panggilan Tuhan, yaitu mendengar dan dengar-dengaran. Mendengar dan dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Pada firman pengajaran sekeras apapun. Taat. Mendengar dan dengar. Baru mendengar sudah marah. Wah, saya disindir. Wah, saya tidak bisa. Mendengar dan dengar-dengaran. Pada firman pengajaran yang benar sekeras apapun. Setajam apapun. Sekeras apapun. Kita harus mendengar. Dan dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Semoga kita bisa. Hasilnya. Berdirilah Lewi. Dan meninggalkan segala sesuatu. Hasilnya. Kalau mendengar. Praktek. Dengar-dengaran. Praktekkan. Firman pengajaran. Sekeras apapun. Hasilnya. Pertama. Berdirilah Lewi. Dan meninggalkan segala sesuatu. Berdirilah Lewi. Dan meninggalkan segala. Artinya. Jadi kuasa firman pengajaran menunjukkan dosa-dosa kita sehingga kita bisa sadar, menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan sesama, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Saya bertobat. Nah, itu bertobat dan hidup benar, hidup suci. Itu. Jadi kuasa firman pengajaran, ini artinya Lewi berdiri meninggalkan segala sesuatu. Artinya kuasa firman pengajaran menunjuk dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa sadar, menyesal, mengaku kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Sama dengan bertobat dan hidup benar dan suci. Hidup benar dan suci. Itu arti pertama. Lewi bangkit, berdiri. Tidak duduk lagi, tidak terikat lagi, bangkit berdiri. Tinggalkan segala sesuatu. Bertobat. Atau artinya, kuasa firman pengajaran melepaskan kita dari ikatan. Ikatan dosa, dunia, uang. Sehingga kita bisa bertobat dan hidup benar. Hidup. Kuasa firman pengajaran sanggup melepaskan kita dari ikatan uang, ikatan dunia, ikatan dosa. Sehingga kita bisa bertobat dan hidup. Nah, itu artinya. Lewi berdiri dan tinggalkan segala sesuatu. Arti pertama, firman pengajaran menunjukkan dosa. Itu yang penting. Ke gereja itu cari firman yang bisa menunjuk dosa-dosa. Menyadarkan, waduh salah. Kalau enggak percuma kita datang cuma ketawa, cuma ini. Enggak ada gunanya. Masuk gereja berbuat dosa, keluar gereja berbuat dosa. Terus di dalam dosa, di dalam ikatan uang, ikatan dunia. Tidak ada gunanya seperti Lewi. Itu sebenarnya bukan di rumah Tuhan, di rumah cukai. Di rumah cukai. Ayo cari firman yang menunjuk dosa sampai sadar. Ini menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bertobat, hidup benar. Dan yang kedua artinya, firman pengajaran sanggup melepaskan kita dari ikatan uang, dunia, dosa. Sehingga kita bisa bertobat, hidup benar, suci, melekat pada Tuhan. Bertobat, hidup benar, dan suci sama dengan melekat pada Tuhan. Lepas dari ikatan lain, melekat pada Tuhan. Hidup benar itu sudah melekat pada Tuhan. Bertobat, hidup benar, kembali pada Tuhan. Itu melekat pada Tuhan. Ya, semoga kita. Kemudian tidak cukup berdiri, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Hasil kedua, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Bisa ikuti ya, bisa ikuti ya. Jadi Lewi mestinya menurut perjanjian lama ada di rumah Tuhan, dia itu melayani, melekat pada Tuhan, tapi ditarik oleh uang, dosa, dunia sampai berada di rumah cukai. Nah, Tuhan mau tolong. Lewat panggilan, dipanggil oleh Tuhan. Lewat pemberitaan firman, terutama pengajaran.
yang lebih tajam dari pedang bermata, yang menunjuk dosa. Nah, itu. Lewi ternyata menerima, tidak marah, tidak ngambek, tidak ngamuk, terima, mendengar dan dengar-dengar. Mendengar, ngerti, percaya, dengar-dengar. Taat, dengar-dengar. Hasilnya langsung dia berdiri. Ya, berdiri, Lewi meninggalkan segala. Nggak peduli uangnya masih baru dihitung, dibiarkan. Artinya firman menunjuk dosa yang kita sadar, nyesal, ngaku. Kalau diampuni hidup benar, itu melekat pada Tuhan. Atau firman pengajaran memutuskan ikatan uang, dosa dunia sehingga kita bisa melekat pada Tuhan. Bertobat hidup benar, melekat pada Tuhan. Kedua, bukan cuma tinggalkan sesuatu, ikut Tuhan. Kalau tinggalkan sesuatu di situ Yesus pergi ke sana, sama saja. Oh, saya sudah tinggalkan sesuatu, tapi pergi ke sana ya sama saja. Nanti ketemu teman lain gayanya. Bukan di rumah cukai, rumah pelacuran. Mungkin di rumah diskotik, di rumah mana lain sudah. Lain, ikut Tuhan. Yang kedua ini pekerjaan pedang, panggilan Tuhan malam ini. Pedang. Untuk mengikut Tuhan. Artinya, mengikut Tuhan. Pertama, kuasa firman pengajaran membawa kita masuk dalam sistem penggembalaan. Masuk penggembalaan. Mengikut. Jadi domba-domba itu mengikut gembala. Gembala di depan, domba-domba di belakang. Istilah mengikut Yesus tergembala. Kuasa firman pengajaran ya, saya kira membawa kita masuk dalam penggembalaan. Sehingga kita selalu berada di dalam kandang penggembala. Kita selalu berada di dalam kandang penggembala. Kita selalu berada di dalam kandang penggembalaan. Ya, itu kandang penggembalaan, ruangan suci, ketekunan dalam 3 macam ibadah. Ruangan suci ada 3 macam alat. 3 macam alat. Sekarang adalah ketekunan dalam 3 macam ibadah. Pokok. Pelita emas ketekunan dalam ibadah raya. Kebaktian umum termasuk kaum muda. Ada kesaksian dan lain-lain. Ini persekutuan dengan Allah Roh Kudus dengan karunia. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus dengan karunia. Ya, semoga kita mengerti. Ini Roh Kudus. Kemudian meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Ini persekutuan dengan Allah, anak Allah di dalam firman pengajaran dan korbannya. Nah, ini melekat. Persekutuan itu melekat. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam ibadah, doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasihnya. Nah, saudara lihat saya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tuhan itu Allah Tritunggal. Nah, dan lewat 3 macam ibadah, tubuh, jiwa, roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Nah, ini penting. Memang berat bagi daging. Tapi kuasa dosa, kuasa dunia sulit memisahkan. Tali 3 lembar tidak bisa dipisah. Bisa ngerti ya? Jadi dalam penggembalaan tubuh jiwa roh kita, seluruh hidup kita, tubuh jiwa melekat pada Allah Tritunggal. Tidak lagi melekat pada dosa daging dan tidak melekat. Melekat pada Allah Tritunggal. Sehingga kita tidak terpisah dari Tuhan. Nah, semoga kita di sini kaum muda harus. Bahaya sekarang ini. Pergaulan dunia, ikatan uang sekarang. Saudara, macam-macam. Maafkan kalau saya sebutkan supaya saudara sadar bagaimana itu ya pelajar-pelajar itu sampai untuk mendapatkan uang, saudara sudah baca di koran, di TV itu. Mendapatkan HP, mendapatkan bukan HP lagi sekarang ya, apa itu namanya? Ya, mungkin yang mahal-mahal itu bagaimana dia sampai enggak baik itu. Saja untuk dapat uang sampai tidak baik itu. Tidak baik itu. Itu mahasiswa, siswa. Saja begitu keadaan. Nah, ini ikatan uang. Ikatan dosa, ikatan pergaulan dunia. Ayo masuk sistem penggembalaan. Kita hanya melekat kepada Allah Tritunggal. Amin, saudara. Melekat seluruh hidup. Itu rahasianya. Kekuatan kita. Semoga kita bisa mengerti. Ya, tidak terpisah. Dan arti kedua, mengikut Yesus selain tergembala,
Mengikut Yesus adalah kuasa firman pengajaran mendorong kita untuk bisa melayani Tuhan. Penggembalaan itu pelayanan juga. Dalam penggembalaan pelayanan kuasa firman pengajaran mendorong kita bisa melayani Tuhan dengan setia dan berkobar-kobar. Setia dan berkobar-kobar. Yohanes 12, 24 sampai 26. Yohanes 12, 24, 26. Nah ini langsung. Ayo, Lewi itu mestinya di rumah Tuhan. Tapi bisa di rumah cukai. Bisa. Mungkin imam-imam sekarang. Seorang gembala. Bisa di rumah cukai. Di rumah mana? Rumah diskotik di rumah mana? Bisa terjadi. Karena tarikan uang. Tarikan dunia. Tarikan dosa. Ayo. Butuh firman pengajaran. Dipanggil Tuhan. Dengar. Kuasa firman ini melepaskan kita dari ikatan yang tidak baik. Membawa kita pada penggembalaan. Pergaulan dengan Tuhan. Dan membawa kita melayani Tuhan dengan setia berkorban. Yohanes 12, 24 sampai yang ke-26. Yohanes 12 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Saja, mari. Yohanes 12, 24 sampai 26. Ya. 26 saja, langsung saja ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Atau boleh 24. Aku berkata kepada jika sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku pun akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati, dimuliakan oleh Bapa. Jadi memang tergembala melayani ini seperti biji gandum jatuh ke tanah. Mati. Sengsara. Jadi untuk bisa tergembala dan melayani Tuhan dengan setia berkobar, kita harus mengalami sengsara daging bersama Yesus. Sengsara daging bersama Yesus. Memang masuk kandang penggembala sengsara. Pulang sekolah, pulang kuliah ke gereja, ya sengsara. Sengsara. Jadi untuk melekat kepada Tuhan. Melayani itu juga melekat. Di mana aku berada, ya nanti itu ya. Jadi untuk bisa tergembala, melayani Tuhan itu betul-betul kita harus sengsara bersama. Pengalaman salib. Sengsara daging bersama Yesus. Pengalaman salib. Tetapi jika kita tergembala dan melayani Tuhan, maka di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Melekat pada Tuhan. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Melekat pada Tuhan. Saja melekat pada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Artinya Tuhan menyertai selalu. Tuhan menyertai kita selalu. Kita hidup di dalam pelukan tangan Tuhan. Itu arti pertama. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Melekat erat dengan Tuhan. Artinya Tuhan selalu menyertai kita. Kita hidup di dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan sanggup. Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Tuhan yang sanggup menolong kita. Memberi kemenangan. Jika Tuhan di pihak aku, siapakah lawan aku? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan sanggup memberi kemenangan kepada kita. Menyelesaikan semua masalah kita sampai yang mustahil. Itu kemenangan. Menyelesaikan semua masalah kita sampai yang mustahil. Tuhan sanggup memelihara kita. Kehidupan kita sehari-hari, memelihara kehidupan kita. Sebagai baik sekolah kita, semua terpelihara oleh Tuhan. Kalau kita melekat pada Dia, tergembala melayani. Di mana aku berada, di situ pelayanku pun berada. Tuhan menyertai kita. Artinya pertama, Tuhan menyertai kita selalu. Sehingga kita hidup di dalam pelukan tangan Tuhan. Dan sehingga Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Secara ajaib,
Tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Dan Tuhan sanggup menolong kita, memberi kemenangan, menolong kita, menyelesaikan masalah sampai yang mustahil. Arti kedua, dihormati oleh Bapa, dimuliakan oleh Bapa. Dimuliakan oleh Bapa di surga. Tidak pernah dipermalukan, dihormati. Kalau kita tergembala, melayani sungguh-sungguh. Arti kedua, dihormati, dimuliakan oleh Bapa. Ya, Tuhan tidak pernah, kita tidak pernah dipermalukan. Itu dihormati, dimuliakan. Kita tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Kita tidak pernah dibiarkan tergeletak oleh Tuhan. Tidak biar. Itu saja, dihormati, dimuliakan Bapa. Coba kita dihormati saja oleh siapa orang besar, ya, bupati dan sudah enak. Ini dihormati oleh Bapa di surga, dimuliakan. Ya, sehingga kita tidak pernah dipermalukan, tidak pernah dibiarkan tergeletak, saja. Dan kita diangkat dalam masa depan yang berhasil, indah pada waktu. Dimuliakan itu diangkat untuk mencapai masa depan yang berhasil, indah dan bahagia. Pelan-pelan bertahap. Seperti biji gandum, satu dulu jatuh ke tanah, mati dulu, bertunas, berakar, bertunas, berbunga, berbuah. Sudah berbuah masih harus sekam dulu, harus diisi dulu sampai buah matang. Begitu. Jangan tahu-tahu sulapan, sudah selesai, saya hebat. Ya jangan, pelan-pelan itu. Pelan-pelan. Saya pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Dulu saya menjadi seorang hamba Tuhan, ya mulainya dengan ya tidak makan, tidak minum, saya diizinkan tidak punya uang, membuang sampah. Nah, itu pekerjaannya, jaga malam. Nah, itu pekerjaan saya dulu, ngepel WC semua. Ya itu dulu. Sudah itu dipercaya, pimpin pujian dipercaya, ini baru yang rohani dipercaya. Dan sesampai hari ini dipercaya sidang jemaat di sini di Surabaya, dipercaya kebaktian persekutuan. Nah, dari kecil dulu, tidak bisa langsung. Biji mati dulu, baru berakar. Nah, inilah kaum muda kalau harus nanti banyak kecewanya, banyak kecewa. Pelan-pelan aja. Terserah kepada Tuhan. Yang penting urusan kita sekarang melekat pada Tuhan. Tergembala, melekat, lepas dari dosa, lepas dari ikatan, bertobat, hidup benar itu mulai melekat. Sudah itu tergembala, melayani Tuhan, setia berkobar, itu sudah dipeluk oleh Tuhan. Sudah, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Sudah, urusan Tuhan semua. Amin. Urusan Tuhan. Tuhan yang mengangkat, dimuliakan. Tuhan bisa memelihara, Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa mengangkat kita. Bisa mengangkat kita. Pada waktunya. Membuat semua indah. Masa depan yang berhasil indah. Saja. Bahagia pada waktunya. Sampai terakhir. Di mana pelayanku berada, di situ kamu berada. Di mana aku berada. Artinya. Nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Ya, Tuhan di surga, kita di surga. Nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Kita mewarisi hidup kekal. Kita sempurna seperti dia untuk mewarisi hidup kekal bersama dia. Lewi ini nanti jadi Matius. Nah, Matius ini seorang rasul. Namanya tertulis di dalam kerajaan surga. Namanya tertulis di kerajaan surga. Lewi itu menjadi Matius nanti. Dalam Wahyu 21 ayat 14, 12 rasul namanya ditulis di Yerusalem baru. Kecuali Yudas satu tidak tertulis. Yudas yang tinggalkan pelayanan tidak tertulis. Semua Yudas terpisah dari Tuhan tidak tertulis. Semua tertulis. Yang 11 ditambah Matius. Ya, termasuk Matius ini. Dari Lewi menjadi Matius. Ayo malam ini jangan Matius jadi Lewi. Yudas hilang. Kalau sudah hilang, hilang selamanya. Ayo sekarang Lewi jadi Matius. Mungkin, saya ini sebenarnya sudah melayani tapi sekarang sudah tinggal. Malam ini kalau datang tidak kebetulan Tuhan panggil kita. Yang sudah melayani Tuhan panggil untuk sungguh-sungguh bertobat, hidup benar, melekat pada Tuhan, tergembala, layani setia, benar dipeluk oleh Tuhan. Sudah tinggal tunggu hasilnya.
semua akan jadi indah pada waktunya. Yakinlah sampai nama kita terdaftar dalam kerajaan. Serahkan pada Tuhan hidup. Jangan maksa Tuhan. Serahkan. Saya berusaha Tuhan, tapi Engkau yang menentukan. Saya berusaha, Engkau menentukan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Dulu saya juga menentukan jurusan. Oh, harus jurusan ini supaya masa depan bagus. Nah, Tuhan tentukan jurusan lain. Saya tidak dapat di jurusan itu, jurusan lain. Ya sudah. Sudah. Saya berusaha, tidak bisa. Ya sudah. Itu kehendak Tuhan. Serahkan biar dipeluk oleh Tuhan. Jangan merontak-rontak. Nggak mau aku. Wah, rontak-rontak jatuh nanti. Ngerti? Jatuh. Kalau dipeluk, merontak-rontak. Bagaimana? Blok. Nah, jatuh malah. Kecewa. Putus asa. Jangan. Serahkan hidup pada Tuhan. Dan Tuhan akan tolong. Di balik semua itu. Memang sengsara. Untuk tergembala sengsara. Untuk hidup benar sengsara. Untuk tergembala sengsara. Untuk melayani Tuhan sengsara. Tapi di balik itu kita dalam pelukan tangan Tuhan. Erat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa melakukan semuanya bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Mari kita lebih dekat padamu. Mari. 46 nyanyian tambahan. Haleluya. Kurnia saja lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Mari kita layani dia, kita tergembala sungguh-sungguh. Haleluya, kita dipeluk oleh Tuhan. Haleluya. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Ayat 1. Ku lemah, Yesus kuasa. Hindarkan dari dosa. Dan ku berbahagia serta giran terus selamanya. Dalam dunia penuh susah, dalam dunia penuh susah, hidupku jadi payah, letih lesu mungkin beban berat kau muda. Tapi Yesus penuh cinta, tolongku dari bahaya. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu. Tuhan panggil kita untuk dekat, dipeluk dengan dia. Lagi, tundukkan kepala. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Janganmu tundukkan kepala. Lagi. Tuhan panggil kita dalam dosa, dalam pengaruh dunia, dalam kegagalan, dalam kenajisan, kejatuhan, kesusahan hari-hari dan lain sebagainya, keputusasaan dan lain. Yang berhasil juga jangan sombong. Lagi, mantap. Saya tidak panggil maju. Semua tutup mata. Kalau ada yang mau
dekat pada Tuhan. Peluk saya Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Angkatlah dua tangan kau. Peluk saya Tuhan, serahkan semua. Dia sanggup, dia sanggup. Lagi. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Ampuni kami, kita sembah Dia, serahkan pada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Oh haleluya. Ulurkan tanganmu memeluk kami, menjamah kami, Bapak. Walaupun kami jatuh dan lain-lain. Oh Engkau jamah, Engkau angkat, Engkau peluk. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau peluk kami, Engkau angkat kami Tuhan. Engkau pakai kami semua Tuhan. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Sampai nama kami tertulis dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau pulihkan kami semua. Engkau ampuni kami semua. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Gembalakan kaum muda semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Oh, pengangkatan dari Tuhan, bimbingan tangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Yang sudah undur Engkau tarik kembali. Yang jiwa baru pertambahkan, gembalakan. Baik di sini, di WR4 Surabaya, di Medan, dimanapun kaum muda berada. Di luar negeri juga semua Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Pakai kaum muda untuk kemuliaan nama. Berkati mereka dengan berkat dari surga. Yang bekerja berkati, buka jalan hutang piutang tolong. Yang mencari pekerjaan tolong. Yang sekolah kuliah tolong juga. Menghadapi UTS dan lain-lain. Buka jalan semua Tuhan. Engkau berkemurahan. Skripsi, tesis, desertasi. Semua Engkau tolong. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Demikian juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan perjodohan yang terbaik. Pergaulan yang terbaik. Perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran. Yang sepadan. Yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga Engkau tolong kiranya Tuhan. Kami serahkan kaum muda yang sakit. Yang undur. Engkau tolong. Pakai kami menjadi saksi-Mu semua. Beri masa depan yang indah, yang bahagia, yang berhasil. Nama-Mu dipermuliakan. Kami teringat orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda kepada mereka semua. Selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang sudah pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Tuhan memberkati kita semua. 29 suplemen. Segera. Yuk. 29. Segera. Segera. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Dalam lagi ku rindukan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kasih, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Kebaktian kita besok pagi di sini jam 7:15 kebaktian umum. Gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati, dekat kepada Tuhan dan ajaklah teman yang lain. Selasa doa penyembahan jam 5:15, Kamis Bible Study perjamuan suci 5:15, Jumat kaum muda remaja, kaum wanita remaja putri jam 5:15, Sabtu kaum muda remaja 5:15, dan Minggu seperti besok ya. Di Surabaya besok sore jam 6:04 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan, dekat pada Tuhan, Tuhan berkati, ajaklah teman yang lain. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30, dan Rabu kebaktian doa penyembahan 5:30 sore, dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Baik, Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 12 sampai 18 Oktober 2013. Saudari Sela Evila 13 Oktober. Saudari Willis Untari 15 Oktober. Gosien William Hendra 17 Oktober. Saudari Yovia Okta Miranda 18 Oktober. Saudari Yenimas Madu Medan 18 Oktober. Dan yang tidak disebut nama, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini dan selanjutnya. Yang disebut nama atau tidak, Engkau menolong mereka semua Tuhan. Engkau berikan panjang umur, berikan kesehatan, kekuatan surga, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani, jasmani dari surga, dilimpahkan dalam hidup mereka, terutama dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, peganglah kami semua dalam tangan, lebih dekat kepadamu, melekat kepadamu, tidak terpisah selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Latihan kur kaum muda di sini di WR4 Surabaya, Engkau urapi, Engkau berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Besok pagi, besok sore bisa beribadah kepadamu. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Besok pagi jangan lupa 7:04, Tuhan memberkati.